Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa adik-adik, ketemu lagi dengan saya, asistennya Pak Hari Prabowo, di mata pelajaran prakarya. Untuk semester ini, pelajaran prakarya tidak melanjutkan semester lalu ya. Semester lalu kita pengolahan, namun semester ini materinya adalah kerajinan. Sebelum kita ke materi, ada baiknya kita pahami dulu apa sih kerajinan itu. Kerajinan adalah pekerjaan yang membutuhkan kemampuan dan pengetahuan tertentu untuk menciptakan karya secara terampil. Orangnya yang menggeluti bidang ini disebut pengrajin, tetapi zaman sekarang banyak juga disebut sebagai artisan. Gambaran umum tentang kerajinan adalah kerajinan itu menghasilkan suatu produk. Dan produk kerajinan yang pertama adalah bersifat fungsional. Dalam artian, produk kerajinan atau hasil kerajinan itu bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Sebagai contoh, ini ada tampah, digunakan oleh ibu-ibu kita di dapur. Atau biasanya kita yang kreatif atau yang cewek-cewek biasanya suka membuat benda-benda seperti ini sebagai tempat pensil. Selanjutnya yang kedua adalah produk kerajinan itu berupa hiasan atau dekorasi. Jadi fungsinya hanya untuk keindahan. Sebagai contoh, ini hiasan dinding. Dan ini juga hiasan dinding, namun bahannya beda. Yang ini terbuat dari kain dan benang, yang ini terbuat dari logam. Selanjutnya kita masuk ke materi. Materi di semester ini adalah kerajinan dengan media campuran atau kerajinan dengan bahan-bahan campuran. Gambaran umumnya adalah kita akan belajar membuat suatu karya kerajinan dengan campuran lebih dari satu bahan. Nanti kita akan belajar tentang perancangan, pembuatan produk, dan juga pengemasan. Jadi produk akhir kita nanti adalah sebuah produk yang sudah dikemas dan layak untuk dijual. Selanjutnya adalah pengertian. Pengertian dari kerajinan dengan media campuran adalah pemanfaatan lebih dari satu bahan dasar yang digabungkan untuk membuat suatu karya kerajinan, baik itu karya fungsional maupun karya hias atau dekorasi. Jadi intinya kita akan membuat suatu karya dengan bahan yang lebih dari satu jenis. Kenapa sih kita kok membuat suatu karya kerajinan dengan bahan lebih dari satu jenis? Tentunya itu ada alasannya. Ada alasannya atau ada tujuannya. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah menghindari kelangkaan bahan baku. Kenapa sih kok bisa begitu? Misal kita membuat karya seni atau karya kerajinan dari satu bahan saja. Kita ambil contoh dari bambu. Terus kita produksi dari bambu, terus sampai kita punya perusahaan besar memproduksi produk dari bambu. Suatu saat bambu itu akan habis. Nah, dengan menambahkan bahan lain atau memanfaatkan bahan lain bersamaan dengan bambu, proses habisnya bambu itu akan lebih lama lagi. Jadi dengan kata lain kita bisa menghindari kelangkaan dari bahan baku. Tujuan kedua
adalah membuat karya yang menarik. Dalam hal ini, sebagai contoh, kita memiliki suatu produk karya dari bambu. Kita bisa memang menghiasnya dengan berbagai macam rupa, berbagai macam jenis, berbagai macam dekorasi. Namun pada intinya itu tetaplah bambu, dan produk yang terbuat dari bambu ya begitu-begitu aja. Dengan kata lain, bisa dikatakan produk itu akan monoton. Maka untuk menghindari produk yang monoton tadi, maka kita tambahkan unsur lain selain bambu pada produk kita. Misal kita menambahkan rotan. Rotan kan mudah sekali untuk diukir, dibentuk dengan berbagai macam ornamen. Kita tambahkan ke produk utama kita yang terbuat dari bambu tadi. Tentunya produk kita akan lebih menarik. Selanjutnya, meningkatkan estetika produk. Dengan penambahan bahan lain, maka otomatis tampilan dari produk kita itu akan berbeda. Misal produk kita hanya dari bambu, ya monoton tadi itu. Begitu kita tambahkan bahan lain, maka tampilannya pun akan berubah. Estetika dari produk kita pun akan berubah. Tujuan yang terakhir adalah menghasilkan produk yang peka zaman. Dalam artian gini, seiring perubahan waktu, tren yang terjadi pada zaman sekarang dan zaman yang akan datang pasti akan berbeda. Nah, untuk mengikuti perbedaan tren itu, kita bisa menggabungkan berbagai macam kita bisa menggabungkan berbagai macam bahan untuk menghasilkan suatu produk yang bisa diterima zaman atau tren saat ini. Itulah tujuan dari kita membuat suatu karya kerajinan dengan memanfaatkan lebih dari satu bahan. Nah, setelah kita mengerti pengertian, sudah mengerti tentang tujuan, selanjutnya kita akan membahas prinsip dasar dari kerajinan dengan media campuran. Prinsip dasar itu ada dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip bahan. Nah, dalam prinsip bahan ini, sebelum kita memulai berkarya, kita itu harus benar-benar memahami prinsip atau kaidah tentang pembuatan karya kerajinan dengan berbahan campuran. Kenapa kok bisa begitu? Karena ada beberapa prinsip itu jika tidak dipenuhi, maka akan sangat membahayakan. Terutama pada prinsip pertama berikut ini. Tidak memiliki reaksi kimia. Jika kita sembarangan menggabungkan dua jenis bahan dan ternyata bahan itu jika digabungkan terjadi reaksi kimia, tentunya itu akan sangat merugikan kita atau bisa membahayakan kita. Sebagai contoh, kita memiliki bahan dasar besi, terus kita gabungkan dengan bahan yang membuat besi itu korosif. Yang terjadi apa? Hasil karya kita ini akan mudah karatan, jadi nggak akan bertahan lama. Atau misal kita salah memilih bahan perekat. Misal kita mau membuat karya seni dari styrofoam. Terus untuk lemnya kita menggunakan bukan lem styrofoam.
ada lem tertentu itu yang jika kena styrofoam, styrofoamnya akan meleleh. Terjadi reaksi kimia di situ antara bahan styrofoam dan lemnya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka prinsip bahan yang pertama adalah tidak memiliki reaksi kimia satu sama lainnya. Selanjutnya, jelas ini yang paling utama, jenis bahan lebih dari satu. Itu sudah sangat jelas ya, karena kerajinan yang akan kita buat adalah media campuran, maka bahannya ya harus lebih dari satu. Jenisnya apa? Ya sesuai dengan yang kita rencanakan. Selanjutnya, untuk penggunaan jenis bahannya itu bisa homogen atau heterogen. Misalkan untuk homogen atau bahan sejenis adalah bahan alam dengan bahan alam, bahan organik dengan bahan organik, atau bahan buatan dengan bahan buatan. Sama, jadi jenis bahannya sama, homogen. Selanjutnya bisa juga dengan bahan yang berbeda atau heterogen. Contoh bahan yang berbeda adalah bahan organik, bahan alam, kita gabungkan dengan bahan buatan. Misalkan kita ambil bahan alamnya dari kayu, kita gabungkan dengan bahan buatan dari plastik. Itu yang dinamakan dengan penggunaan jenis bahan heterogen, bahan yang berbeda. Selanjutnya, bahan yang kita gunakan, karakteristiknya itu harus beda. Misalkan satu berbahan karakteristiknya keras, kita gabungkan dengan bahan yang lunak. Satu bahan karakteristiknya kaku, kita gabungkan dengan bahan yang lentur agar mudah dibentuk. Namun karakteristik yang berbeda ini tetap harus saling mendukung. Kalau tidak saling mendukung, misal kita menggunakan kaca sebagai landasan, terus karya kerajinan kita itu dari besi yang sangat berat, kita letakkan di atasnya, yang terjadi apa? Kaca ini akan pecah. Nah, itu namanya nggak saling mendukung, dan itu harus dihindari. Prinsip bahan yang terakhir adalah harmonisasi bahan. Apa sih yang dinamakan dengan harmonisasi? Harmonisasi itu ketika seluruh bahan itu kita rangkai menjadi karya keterampilan, kerajinan, bahan-bahan tersebut harmonis, enak dilihat. Jadi kita nggak sembarangan memilih bahannya, pokok dicampur. Kalau nggak ada harmonisasinya ya, jadinya tidak enak dilihat. Makanya prinsip ini harus benar-benar kita perhatikan dalam memilih bahan. Nah, itulah prinsip bahan. Selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah prinsip proses. Proses dalam pembuatan kerajinan. Dalam proses itu ada dua prinsip utama. Yang pertama adalah prinsip menyederhanakan, mengurangi, atau menambahkan bentuk. Istilahnya adalah stilasi. Bagaimana sih prosesnya atau contoh prosesnya? Mari kita perhatikan. Ini adalah jam dinding. Jika jam dinding ini hanya plain jam saja, ya akan monoton seperti ini. Tentunya dengan menambahkan suatu bentuk, jam dinding ini akan menjadi sangat menarik. Mari kita lihat. Nah, di sini
dari jam dinding yang polos, kita gabungkan dengan hasil kerajinan dari kayu berbentuk ornamen, maka ketika kita pasang itu akan menjadi suatu hiasan yang sangat indah dipandang. Prinsip selanjutnya adalah merubah bentuk atau disebut deformasi. Jadi, kita akan merubah suatu bentuk dari benda menjadi benda yang lain, namun fungsinya masih tetap bisa dipakai. Perlu diingat ya, fungsinya masih bisa dipakai. Sebagai contoh, mari kita lihat. Ini adalah mangkok. Bentuk aslinya mangkok ya seperti ini, hanya bulat, bisa digunakan untuk makan. Namun ketika kita kreasikan dengan menambahkan ornamen, maka bentuknya itu berubah. Yang tadinya hanya bulat menjadi ada ornamennya. Untuk bahan ornamennya kita bisa menambahkan bahan yang lain dari bahan mangkok. Misalkan mangkoknya dari keramik, ornamennya dari marmer. Kita lihat di sini, fungsinya tetap mangkok, namun bentuknya berubah secara dramatis. Namun fungsinya masih tetap bisa digunakan untuk makan. Bisa dipahami ya, tentang yang satunya menyederhanakan, mengurangi dan menambah, yang satunya merubah bentuk. Itu prinsip utama proses kerajinan media campuran. Terima kasih adik-adik. Untuk pertemuan pertama ini cukup sampai di sini. Untuk tugasnya bisa dilihat di deskripsi di bawah ya. Langsung dikerjakan. Minggu depan akan saya rekap dan akan menjadi 1 poin nilai harian. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.